Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa rahimakumullah, hari ini adalah teori yang ke-6. Kita akan membahas iman kepada malaikat dan pengaruhnya dalam kehidupan. Baik, sebelumnya kita awali dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Standar kompetensi meningkatkan iman kepada malaikat. Kemudian kompetensi dasar menjelaskan tanda beriman kepada malaikat, menampilkan contoh perilaku beriman kepada malaikat, menampilkan perilaku sebagai cermin beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan kita bahas teman-teman dalam perkuliahan kita pada hari ini, yaitu meliputi pengertian beriman kepada malaikat, sifat-sifat malaikat dan perbedaannya dengan makhluk yang lain, nama-nama malaikat dan tugasnya, tanda dan perilaku beriman kepada malaikat. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan peta perjalanan kehidupan umat manusia, teman-teman. Ini adalah gambaran fase yang akan kita lalui mulai dari alam ruh sampai surga neraka, teman-teman. Kalau kita melihat hari ini kita ada di alam dunia, berarti baru dua fase yang kita lalui, yaitu alam ruh dan alam kandungan. Alam dunia itu yang kita ada sekarang yang warna hijau, ada tanda panahnya. Artinya apa? Fase yang sudah dan yang akan kita lalui lebih panjang fase yang akan kita lalui, teman-teman. Nah, tentunya ini menjadi renungan kita bahwa kita membutuhkan bekal yang cukup banyak untuk melalui fase-fase tersebut. Nah, alam dunia inilah tempat kita untuk mencari bekal amal soleh sebanyak-banyaknya. Apalagi perbandingan waktu di dunia dan di akhirat itu 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Sebab itu kalau kita hidup sampai umur 70-an tahun, kalau dihitung menggunakan detik menitnya akhirat, itu artinya kita hidup di dunia itu kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit. Waktu yang begitu singkat, teman-teman. Sebab itu marilah waktu yang singkat ini kita gunakan untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan bahas ke malaikat. Siapakah malaikat itu? Makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat. Nah, pengertian iman kepada malaikat artinya kita percaya bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib yang asal kejadiannya adalah dari cahaya. Al-imanu an tu'mina billahi wal malaikah. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah dan juga kepada malaikat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini dalil nakli Al-Quran surat Al-Fatir tentang penciptaan malaikat, bahwa Allah itu menciptakan malaikat. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan atau untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada 2, 3, dan 4. Ini ayat yang membuktikan bahwa malaikat itu memang ada dan diciptakan oleh Allah. Ini hanya gambar ilustrasi, teman-teman. Seperti ayat Fatir tadi diilustrasikan bahwa malaikat itu memiliki sayap. Tidak semua orang bisa melihat malaikat, teman-teman. Dan informasi ini gambar ini menjadi ilustrasi saja. Ini bukan gambar betulan, teman-teman. Baik. Ini adalah nama dan tugas para malaikat. Tentu teman-teman sudah hafal. Silakan teman-teman menengok kembali hafalan dulu ini ya, waktu masih sekolah mungkin ya, teman-teman. Mulai dari malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan, semuanya memiliki tugas dan perannya masing-masing, teman-teman. Nah, ini perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Malaikat itu sifatnya gaib, sedangkan manusia itu nyata. Jin gaib. Malaikat tidak memiliki nafsu, manusia dan jin memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah, sedangkan manusia dan jin ada yang taat dan ada yang durhaka. Malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin itu berjenis kelamin. Ada yang laki, ada yang perempuan. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak menikah. Sedangkan manusia dan jin itu makan, minum, tidur, dan juga menikah. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, sedangkan manusia itu memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Statis itu tetap, dinamis itu terus berkembang, teman-teman. Baik, tanda beriman kepada malaikat. Ada tandanya, teman-teman. Yang pertama, mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang lebih dulu diciptakan Allah daripada manusia. Yang kedua, mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa malaikat bersifat gaib, tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang ketiga, mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa
tugas malaikat itu bermacam-macam. Ada yang berkaitan dengan alam dunia dan ada yang berkaitan dengan alam rohani. Seperti yang sudah saya tampilkan di awal tadi teman-teman. Semua memiliki tugas dan perannya masing-masing. Mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Dan yang terakhir, pernyataan lisan bahwa ia beriman kepada malaikat dan sifat-sifatnya. Contoh perilaku iman kepada malaikat. Seperti apa contohnya? Apa saja? Yang pertama, selalu berkata yang baik-baik saja dan kalau tidak bisa lebih baik diam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang Muslim yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang yang orang-orang Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya, teman-teman. Itu baru Muslim yang baik. Nah, kalau gangguan lisan itu seperti apa? Seperti menggunjing, memfitnah, mengadu domba. Sedangkan tangan itu bukan hanya memukul atau membunuh atau dan yang lain sebagainya. Makna gangguan tangan di zaman kekinian adalah seperti mengambil hak orang lain, korupsi misalnya, ya, suap. Nah, ini sebuah riset membuktikan bahwa tingkat suap pelayanan publik di Asia itu Indonesia peringkat 3 negara paling korup di Asia. Pertama India, kedua Kamboja. Indonesia itu ketiga. Padahal Indonesia mayoritas penduduknya Muslim. Nah, padahal Muslim yang baik itu, yang orang lain, Muslim yang lain itu terjaga dari lisan dan tangannya yang tidak menyakiti atau merugikan. Nah, tentunya sepertinya nilai-nilai Islam di Indonesia belum dilaksanakan dengan maksimal, teman-teman. Ini membuktikan bahwa Muslim di Indonesia belum jadi Muslim yang kafah, yang baik, teman-teman, karena korupsi masih tinggi. Baik. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, bahwa ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman yang beruntung itu yaitu yang 'anil lahwi mu'ridun, yang menjaga dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, teman-teman. Mari kita jaga agar tidak menjadi orang yang sia-sia. Perilaku yang kedua, berperilaku senantiasa yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, ya, dalam hadis Nabi disebutkan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam Al-Isra ayat 7 disebutkan, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian itu sedang berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Saling membantu dan saling menguatkan dalam hal-hal yang positif yang diridhai Allah Ta'ala. Ya, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ini dalam hadis Nabi disebutkan demikian. Atau dalam hadis yang lain disebutkan Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Nah, kemudian misalnya di Al-Maidah disebutkan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, teman-teman. Ini salah satu sikap atau perilaku yang menunjukkan kita beriman kepada malaikat, teman-teman. Baik, kemudian jauhilah ini, menjauhi maksiat. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma baton, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini ciri perilaku beriman kepada malaikat. Al-An'am ayat 151. Salah satunya apa? La taqrabu zina, jangan menghampiri atau mendekati zina. Kenapa? Di surat Al-Isra ayat 32 disebutkan bahwa, dan janganlah kamu menghampiri atau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat atau yang membawa kepada kerusakan, teman-teman. Sebab itu kalau orang yang beriman kepada malaikat tentu dia akan menjauhi yang mendekati zina, teman-teman. Seperti pacaran dan lain sebagainya, teman-teman. Contoh lainnya, gemar melakukan sholat berjamaah, gemar berperilaku dermawan, gemar menuntut ilmu, gemar membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini contoh perilaku beriman kepada malaikat. Nah,
Mudah-mudahan dengan kita beriman kepada malaikat, kita bisa menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena kedua orang tua kita tidak menghendaki apapun, kecuali ini, aku tak mengharapkan balasan kalian, nak. Jadilah anak yang soleh, solehah, yang sukses dan membanggakan, cukuplah sebagai balasannya. Nah, ini tentu menjadi renungan bagi kita. Nah, saatnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada malaikat, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.